Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat channel Jalur Langit yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa kita selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah disebutkan di dalam ilmu tauhid, di ilmu tauhid ada yang dinamakan dengan istimdad atau sumber pengambilan ilmu tauhid dan pandangan hukum syara terhadap ilmu tauhid, bahwa tauhid itu ditetapkan oleh akal, Al-Quran dan Al-Hadis dan adat kebiasaan, di mana ketiga macam ini disebut hukum. Oleh karenanya sebelum dibahas tentang ilmu tauhid, maka kita perlu dulu membahas tentang masalah hukum. Apa sih itu hukum? Hukum itu adalah isbatul amri li amri aw nafyuhu anhu. Ya, yang artinya menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain ataupun menghilangkan suatu perkara dari yang lainnya. Seperti menetapkan adanya sifat kudrat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan wajib terhadap sholat yang 5 waktu, menetapkan rasa asin kepada garam, menghilangkan sifat lemah dari Allah subhanahu wa ta'ala, menghilangkan hukum sunnah dari sholat 5 waktu. Itu yang dinamakan dengan hukum. Di dalam pembagian hukum dilihat dari segi yang menetapkan terbagi pada 3 bagian. Yang pertama ada hukum syara, karena ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kedua, hukum akal, karena ditetapkan oleh akal. Ketiga, hukum adat, karena ditetapkan oleh adat. Penilaian di antara 3 hukum tersebut secara berurutan adalah yang paling kuat hukum syara, lalu hukum akal, dan terakhir adalah hukum adat. Jadi apabila terjadi pertentangan di antara 3 hukum tersebut, yang wajib diambil adalah ketetapan hukum syara, karena sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti contoh, adanya surga adalah wajib menurut hukum syara, sedangkan menurut hukum akal adalah mungkin adanya, karena tidak ada yang wajib adanya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah telah menetapkan dalam hukum syara bahwa surga itu ada, maka kesimpulannya adalah surga wajib adanya. Ketetapan wajib menurut hukum syara seperti ini disebut wajibul wujud muqayyad. Oleh karenanya adanya surga tidak disebut mungkin. Contoh yang kedua, adanya hangus menurut hukum adat adalah wajib, karena setiap yang terbakar api pasti hangus. Sedangkan menurut hukum akal adalah mungkin adanya, karena apabila Allah tidak mentakdirkan adanya hangus, api tidak akan mampu membuat hangus. Nyatanya apabila yang dibakar itu basah, tidak akan hangus. Dalam hal ini ketetapannya adalah sebagai ketetapan hukum akal, yakni hangusnya yang terbakar adalah karena kekuasaan Allah semata. Namun demikian, Allah telah membuat hukum objektif, yaitu sunatullah. Maka apabila Allah menciptakan hangus, akan melalui proses sebagai berikut. 1. Diciptakan api. Yang kedua, dihubungkan api dengan benda yang dibakar. Yang ketiga, dihilangkan penghalang hangus seperti basah. Yang keempat, kemudian Allah menciptakan hangus pada yang dibakar. Kaitan yang 4 faktor ini biasanya tidak berubah kecuali pada kejadian luar biasa yang disebut dengan khawariqul adat. Adapun perkataan kita dalam menjawab pertanyaan yang berbunyi, dengan apa kamu terbakar? Lalu jawaban kita, dengan api. Perkataan ini boleh dan bahkan seharusnya, namun hanya sebatas kesopanan saja, bukan dalam hakikatnya. Contoh yang ketiga, melihat Allah di surga. Sepanjang hukum adat adalah mustahil, tapi hukum syara telah menetapkannya. Pada hakikatnya antara hukum syara dengan hukum adat tidak terdapat pertentangan yang prinsipil. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah definisi yang dinyatakan dalam al-adatu muhkamatun syar'an,
hukum adat adalah landasan hukum syara. Contoh, hukum syara memerintahkan agar seluruh manusia memelihara kesehatan. Begitu pula menurut hukum adat bahwa kesehatan wajib diperhatikan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang hukum. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.